Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sesuai janji Mimin dalam video kemarin yang membahas fakta mengenai orang tua Zoro, kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai kolom SBS volume ke-105. Yap, bagi kalian yang belum menonton video tentang siapakah orang tua Zoro sebenarnya, link videonya sudah Mimin letakkan di kolom deskripsi ya nakama. Pertanyaan pertama datang dari si Fajar Joyboy. Dia bertanya apakah aktor Harada Yoshio menjadi inspirasi Oda untuk karakter Admiral Ryokugyu alias Green Bull. Yoshio sangat keren, bahkan sampai membuatku mimisan. Oda kemudian membenarkannya. Dia berkata jika Rouningai merupakan film yang sangat terkenal. Selain itu Yoshio Harada juga memiliki suara yang keren. Meskipun saat ini dia sudah tak ada di dunia ini, namun tetap, dia adalah aktor legendaris. Pertanyaan selanjutnya mengenai model yang menjadi inspirasi Kurouma alias Tensei, sang direktur dari divisi investigasi di Angkatan Laut, yang pertama kali dimunculkan pada One Piece Chapter 1054. Oda Sensei menjawab jika Tensei terinspirasi dari aktor bernama Kobayashi Akira, yang saat itu hanya tiba-tiba terlintas di pikiran Oda. Namun dia menyadari jika dia telah menjadikan para aktor legendaris sebagai model untuk para petinggi di Angkatan Laut. Namun apakah kalian sadar jika semua petinggi tersebut memiliki rambut berwarna hitam? Namun pada awalnya Oda tak merencanakan Admiral Ryokugyu akan memiliki rambut berwarna hitam. Selain itu perlu kalian ketahui jika Oda menjadikan film Battles Without Honor and Humanity sebagai salah satu inspirasinya. Dan dalam film tersebut terdapat sebuah scene di mana aktor inspirasi dari Akainu dan Kurouma saling berbicara secara casual, dan Oda sangat senang ketika melihat scene tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai identitas Otama. Sang penanya sebut saja dia Mawar, menyadari jika ada kata Kurozumi di nisan orang tua dari Otama. Otama lahir di klan yang sama dengan Orochi, di mana Orochi mengambil jalan untuk membalaskan dendam atas diskriminasi yang terjadi di klan Kurozumi. Apakah kejadian ini akan kembali terulang pada Otama? Oda sangat terkesan dengan si Mawar yang menyadari detail-detail kecil yang dia buat. Yap, nama asli dari Otama adalah Kurozumi Tama. Namun apakah Tama juga harus dibenci karena nama Kurozumi? Pada saat Hiyori mengatakan jika Kurozumi terlahir untuk dibakar, apakah Otama juga termasuk ke dalam omongan Hiyori? Tentu saja tidak. Jika kalian mengikuti cerita dari Hiyori, pasti kalian akan menyadari jika kata-kata Hiyori tersebut hanya untuk Orochi saja. Lalu bagaimana reaksi orang-orang jika mengetahui Otama berasal dari klan Kurozumi? Pada masa lalu bahkan sampai saat ini, Kurozumi masih menjadi sebuah masalah yang besar bagi masyarakat Wano Kuni. Pertanyaan selanjutnya, salah satu pembaca bertanya pada Oda Sensei. Dia sangat menyukai One Piece dan dia juga tahu jika arc Wano telah berakhir. Namun, ada yang membuat dia sedih, yaitu orang-orang di Wano yang memakan buah iblis Smile masih terus tertawa. Mengapa Oda tidak membuat Chopper menyembuhkan para pemakan buah iblis Smile gagal itu sebelum pergi meninggalkan Wano Kuni? Dia juga sedih ketika melihat killer yang harus selalu tertawa. Oda menjawab jika hal tersebut memang sangat menyedihkan, apalagi jika melihat anak-anak yang harus tertawa padahal mereka melihat orang tuanya meninggoy. Namun sayangnya, Chopper masih belum memiliki kemampuan untuk membuat obat yang dapat menyembuhkan mereka. Karena di dunia ini memang terdapat hal yang tidak dapat kalian lakukan. Kemudian untuk kasus killer, Oda malah selalu tertawa saat melihat killer tertawa. Dan hal itu membuat seluruh kru bajak laut Kid banting setir menjadi bajak laut yang riang gembira. Oda juga sangat suka dengan orang-orang yang riang gembira meskipun dia sedang menghadapi situasi yang sulit. Oda juga percaya dengan kekuatan orang-orang yang ada di Wano Kuni. Kemudian inilah pertanyaan yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Seorang pembaca bertanya pada Oda mengenai Sanji yang diperlihatkan pada One Piece Chapter 1031. Saat itu alis keriting milik Sanji berubah arah. Namun pada One Piece Chapter 1044, arah dari alis keriting milik Sanji kembali seperti semula. Oda membenarkan jika alis keriting milik Sanji berubah arah. Jika kita kembali ke arc Whole Cake Island, seluruh saudara Sanji terlahir dengan kemampuan manusia super dan dibekali dengan kulit tangguh yang disebut dengan exoskeleton. Semua itu didapatkan sejak mereka lahir karena eksperimen lineage factor yang dilakukan oleh Judge. Namun Sanji terlahir sebagai manusia normal
karena ada campur tangan dari ibunya. Mari kita lihat bagaimana bentuk alis dari seluruh saudara milik Sanji. Alis keriting milik semua saudara Sanji membentuk angka 66. Namun arah alis milik Sanji berkebalikan dari mereka semua. Ternyata red suit milik Sanji lah yang telah membangkitkan kekuatan ilmu pengetahuan yang terpendam di dalam tubuh Sanji. Itulah mengapa alis keriting milik Sanji bisa berubah arah. Namun sebelum dia menggunakan red suit, Sanji telah memiliki ketahanan tubuh yang tidak normal terhadap api. Bukankah itu aneh? Jadi mulai dari sekarang kalian harus lebih memperhatikan Sanji akan kemampuan anehnya itu. Tutup Oda Sensei. Nah, itu artinya secara tidak langsung alis keriting dari Vinsmoke bersaudara lah yang menjadi pusat kekuatan mereka. Hal mengenai alis keriting Sanji juga pernah ditanyakan oleh pembaca pada kolom SBS volume 7, di mana Oda menjawab jika putaran pada alis Sanji memiliki energi yang sama seperti halnya perputaran matahari, bumi, dan bulan yang memang selalu berotasi. Berbicara mengenai alis melingkar, sebenarnya alis dari mode Sun God Mika milik Luffy juga melingkar. Apakah keduanya memiliki keterkaitan yang belum diungkapkan oleh Oda Sensei? Poin menarik selanjutnya yaitu dikatakan jika Sanji memiliki ketahanan yang tidak normal terhadap panas api. Selain itu, Sanji juga bisa menghasilkan api. Bahkan Queen sempat bingung, padahal Sanji bukanlah ras Lunarian. Apakah obat yang diminum oleh ibu Sanji memiliki DNA ras Lunarian? Kita ketahui bersama jika ras Lunarian memiliki ketahanan terhadap lingkungan ekstrim sekalipun. Mungkin efek itu yang membuat percobaan judge pada Sanji menjadi terhambat. Dan power of science dalam diri Sanji malah bangkit ketika dia menggunakan red suit miliknya. Selain itu, dalam kolom SBS volume 105 terdapat netizen yang bertanya pada Oda Sensei mengenai kru Mugiwara yang bergabung belakangan seperti Robin, Franky, Brook, dan Jinbe. Apakah mereka mengetahui petualangan Luffy di East Blue? Oda menjawab jika kru baru bajak laut topi jerami setelah Chopper, mereka tak mengetahui sepenuhnya petualangan bajak laut topi jerami di East Blue. Luffy dan Zoro keduanya tak begitu menceritakan mengenai masa lalu, sedangkan Nami, Sanji, dan Chopper akan menceritakannya apabila mereka ditanya. Sedangkan Usopp akan menceritakannya meskipun dia tidak ditanya. Namun karena kru setelah Chopper sangat mahir dalam mendeteksi kebohongan, mereka biasanya mengkonfirmasi informasi dari Usopp pada Nami, Sanji, atau Chopper. Kemudian ada netizen yang bertanya mengenai manga One Piece chapter 1045 yang berjudul Next Level. Kaido saat itu berkata jika serangan Luffy persis dengan sebuah komik strip atau cerita dengan ilustrasi. Sang penanya menyimpulkan jika itu berarti manga tidak ada di dalam dunia One Piece. Oda menjawab jika komik strip dan cerita ilustrasi ada di dunia One Piece, dan cerita dengan ilustrasi bisa dikatakan sebagai sebuah manga di dunia One Piece. Dan beberapa judul komik strip yang terkenal di dunia One Piece yaitu Sora, The Warrior of the Sea, Fire Dog, Pokemon, Monkey Ball, dan Marco-san. Pokemon merupakan plesetan dari Pokemon, sedangkan Marco-san adalah plesetan dari Chibi Maruko-chan. Masuk ke dalam pembahasannya, mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik, buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah isi lengkap dari kolom SBS volume 105.
Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.